Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode Newton-Raphson untuk sistem persamaan nonlinier dua variabel. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang metode iterasi titik tetap yang juga digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier dua variabel. Sekarang kita akan mempelajari tentang metode yang lain, yaitu metode Newton-Raphson. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari metode Newton-Raphson tapi untuk yang satu persamaan saja. Sekarang kita akan mempelajari metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Jadi kalau namanya sistem berarti dia mempunyai dua atau lebih persamaan. Jadi tidak cuma satu saja. Oke. Pertama kita perlu tahu bahwa metode Newton-Raphson untuk sistem persamaan nonlinier itu juga diturunkan dari Dirac-Tyler seperti Newton-Raphson untuk persamaan biasa. Jadi yang dari sistem persamaan itu juga diturunkan dari Dirac-Tyler. Kemudian misalkan diberikan sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan berikut. Misalkan ada sistem persamaan yang terdiri dua persamaan U dan V, yang mana variabel U-nya adalah X, Y, kemudian V-nya itu variabelnya juga X dan Y. Maka U dan V ini, fungsi U dan V ini kita bisa mengekspansinya menggunakan Dirac-Tyler sehingga persamaan 2 kita dapatkan. Jadi nomor 2, persamaan 2 ini adalah fungsi U dan fungsi V yang sudah dideretkan dengan Dirac-Tyler. Silakan diingat-ingat lagi tentang materi Dirac-Tyler-nya. Kemudian persamaan kedua, ini kita manipulasi aljabar. Artinya manipulasi aljabar itu kita pindah ruas, atau kemudian kita kalikan silang, dan sebagainya. Sehingga persamaan 2 ini kita bisa menulisnya menjadi seperti persamaan 3. Jadi persamaan 3 itu hasil dari manipulasi aljabarnya. Jadi di sini kita mempunyai bentuk yang berbeda sudah karena kita sudah memanipulasinya. Oke, kalau kita perhatikan persamaan 3 ini sebenarnya adalah sistem persamaan linier dengan dua variabel. Kok bisa seperti itu? Nah, di sini yang berindeks I saja, entah itu do UI per do X atau UI atau XIYI, itu berarti kan adalah nilai X atau nilai U atau nilai turunan-turunannya itu yang sudah kita ketahui. Sedangkan yang kita tidak ketahui adalah variabel XI plus 1 dan juga YI plus 1. Paham ya? Paham. Jadi sebenarnya UI, XI, do UI per do X, do UI per do YI, do UI per do Y itu sudah diketahui karena dia adalah berindeks I yang sudah berlalu. Dan XI plus 1 itu yang akan kita cari, yang kita tidak ketahui. Jadi XI plus 1, YI plus 1 itu sebagai variabel yang akan kita cari. Dan do UI, do Y, do UI, do X, dan sebagainya ini merupakan koefisien dari variabel yang kita cari. Jadi ini membentuk sebuah sistem persamaan linier dengan dua variabel. Oke, paham? Silahkan dicerna lagi, mungkin kurang paham. Kemudian persamaan 3 ini karena dia merupakan persamaan linier dengan dua variabel, kita bisa menyelesaikannya menggunakan Cramer's rule atau aturan Cramer. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari XI plus 1 itu sama dengan XI min ya ini panjang ini kalau dibaca. Kemudian YI plus 1 sama dengan YI min ini panjang ini kalau dibaca. Jadi ini. Jadi dari mana dapatnya ini? Itu dari aturan Cramer. Kita sudah mempelajari juga apa itu bagaimana cara kita menggunakan aturan Cramer.
kemudian menyelesaikan persamaan linier menggunakan aturan Cramer itu juga sudah kita pelajari. Jadi silahkan sampean cari di oret-oret sendiri bagaimana persamaan 3 ini solusinya merupakan persamaan 4 menggunakan aturan Cramer. Oke. Jadi ini persamaan 4 ini adalah metode Newton-Raphson untuk sistem persamaan linear yang terdiri dari 2 persamaan. Jadi untuk 3 persamaan, 4 persamaan dan seterusnya itu kita harus menurunkan lagi dari awal. Jadi kita harus deretkan Taylor, kemudian dimanipulasi, kemudian gunakan aturan Cramer. Oke, jadi nanti kalau sebenarnya itu ada bentuk umumnya ya. Jadi untuk sistem persamaan metode Newton-Raphson untuk sistem persamaan itu ada bentuk umumnya. Jadi bentuk umum itu kita bisa gunakan untuk 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan dan sebagainya. Tapi di sini kita hanya berfokus pada yang 2 persamaan. Kalau bentuk umumnya nanti ada yang istilahnya matriks Jacobian dan sebagainya. Matriks Jacobian itu apa? Matriks Jacobian itu adalah matriks yang isinya turunan-turunan. Kemudian kita mencari determinannya sehingga kita mendapatkan ini yang di bawah penyebut dari penyebut 2 ini merupakan determinan dari matriks Jacobian. Silakan sampean pelajari sendiri seperti apa bentuk umum dari metode Newton-Raphson untuk sistem persamaan non-linear. Oke, jadi ini adalah bentuk Newton-Raphson untuk 2 persamaan saja. Oke, paham? Kemudian kita masuk ke contoh. Misalkan kita mempunyai 2 persamaan ini yang membentuk sebuah sistem persamaan. Jadi sistem persamaan itu sekali lagi ingat-ingat, sistem persamaan adalah persamaan yang terdiri dari 2 atau lebih. Jadi ada 1 persamaan, 2 persamaan. Yang mana 1 dan 2 ini mempunyai ikatan. Artinya di sini ada variabel XY, di sini juga ada variabel XY. Jadi dia membentuk sebuah sistem persamaan. Oke. Dan di sini kita mempunyai sistem persamaan yang terdiri dari 2 persamaan. Bentuknya seperti ini. Kemudian gunakan X0 sama dengan 1,5 dan Y0 sama dengan 3,5 sebagai nilai awal. Oke, paham masalahnya? Jadi ada sebuah sistem persamaan. Kita disuruh mencari akar-akarnya dengan nilai awal X0 1,5 dan Y0 sama dengan 3,5. Oke. Sekarang jawabannya. Langkah pertama. Jadi langkah 1, persamaan 5 ini persamaan 5 ya. Itu kita ubah menjadi bentuk ini. Kita merubahnya menjadi bentuk ini. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa kok bisa menjadi seperti ini. Mudah loh. Dari persamaan 5 menjadi persamaan 6 ini mudah ya. Kemudian langkah kedua kita mencari turunan-turunannya seperti berikut. Kenapa kok kita harus mencari turunan-turunannya? Silahkan lihat kembali rumus Newton-Raphson ini penuh dengan turunan-turunan nih. Jadi kalau sampean perhatikan di sini ada 4 macam turunan. Karena ini adalah 2 variabel ya. Jadi ada do U per do X, do U per do Y, turunan U terhadap X, turunan U terhadap Y, turunan V terhadap X, turunan V terhadap Y. Kita cari satu persatu. Jadi U diturunkan terhadap X menjadi 2X ditambah Y. Oke, bagaimana kok bisa jadi seperti ini? Cara menurunkannya seperti apa? Silakan ingat-ingat lagi pelajaran kalkulusnya, oke? Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh di sini. Jadi kita mendapatkan turunan-turunannya jadi seperti ini, oke? Kemudian langkah ketiga kita hitung untuk I sama dengan 0, maka kita cari nilai-nilai turunannya do U. Jadi do U0 itu kita cari do U0 per do E, kemudian do U0 per do Y. Caranya seperti apa? Kita memasukkan nilai X0 dan Y0 pada turunan-turunan ini. Jadi X-nya dan Y-nya kita ganti dengan X0 dan Y0. X0 dan Y0-nya berapa? Nah, di soal sudah kita berikan X0 sama dengan 1,5, Y0 sama dengan 3,5. Jadi masukkan di sini dan di sini. Jadinya adalah 2 kali 1,5 tambah 3,5 sama dengan 6,5. Kemudian
do U0 per do Y juga kita hitung. Do U0 per do Y kan cuma sama dengan X. X-nya itu sama dengan 1,5. Jadi do U0 per do Y sama dengan 1,5. Kemudian do V0 per do X juga kita hitung. Do V0 per do Y juga kita hitung. Oke, jadi ini adalah turunan nilai dari turunan-turunannya. Kemudian kita mencari U0 dan V0, yang mana U0 dan V0 itu adalah fungsi U yang variabelnya kita ganti menjadi X0 dan Y0. Kenapa kok perlu U0? Sampean perhatikan lagi ke rumus Newton-Raphson-nya. Di sini ada bentuk UI, ada bentuk UI, dan ada bentuk VI, UI, VI, VI, UI. Jadi di sini kita harus mencari UI berapa, VI berapa. Saat I sama dengan 0, berarti kan ini adalah U0, ini adalah V0, V0 ini U0. Nah, cara mencarinya seperti apa? Seperti ini, U0 sama dengan UX0, Y0. Jadi kita masukkan X0 dan Y0. Kalau U1 bagaimana cara mencarinya? Kita masukkan X1 dan Y1. Dari mana mendapatkan X1 dan Y1? Kita kan tidak tahu lah. Ya ini, kita akan mencari X1 dan Y1. Oke, jadi demikian. Jadi ini dulu, U0 dulu kita dapatkan sama dengan min 25. V0-nya sama dengan 1,625. Kemudian langkah kelima, baru kita menghitung X1 dan Y1 dengan memasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan pada persamaan 7 dan persamaan 8 ke persamaan 4. Persamaan 4 yang mana? Kita klik 4-nya. Nah, ini persamaan 4. Jadi nilai-nilai yang sudah kita nilai ini, persamaan 7 ini 6,5, 1,5, 36,75, 32,5, kemudian persamaan 8 min 2,5 dan 1,625 kita substitusikan ke persamaan 4 ini. Kita substitusikan ke persamaan 4. Jadinya kita dapatkan seperti ini. Jadi X1 sama dengan X0 min U0 dV0 per do Y min V0 dU0 per do Y dan sebagainya. Kita masukkan X0-nya 1,5, U0-nya min 2,5, dV0 per do Y-nya do V0 per do Y-nya itu 32,5 dikurangi V0-nya 1,625 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 2,03603, kemudian Y1 sama dengan 2,84388. Jadi kita sudah sekarang mempunyai X1 dan Y1. Kemudian langkah 6, ulangi langkah ketiga sampai kelima. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi karena kita sudah mempunyai X1 dan Y1, maka langkah ketiga ini kita ubah I-nya sama dengan 1. Berarti ini akan mencari do U1. Yang ini berarti do X1 tambah Y1. Nah, jadi kemudian kita gunakan untuk mencari X2 dan Y2. Begitu seterusnya. Kita naikkan lagi I-nya sama dengan 2, kemudian 2 selesai, naik ke 3, ke 4, ke 5, sampai akurasi yang diinginkan itu terpenuhi. Jadi kalau kita mengukur akurasinya menggunakan error, kalau errornya sudah kecil, sudah lebih kecil dari yang kita masukkan, yang kita inginkan, maka ya sudah, kita berhenti menghitungnya. Nah, bagaimana? Jadi seperti itu secara manual ya. Jadi ya numerik itu akan susah kalau menggunakan manual. Oke, kita masuk ke kode Python. Jadi kita akan menggunakan Python untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke, jadi karena ini saya belum buat kodenya, kita akan buka dulu Spider. Silakan buka Spidernya, atau yang memakai HP silakan buka Pdroid-nya. Nah, karena ini akan memakan waktu agak lama, saya pause dulu videonya ya. Oke, jadi ini sudah terbuka ya Spidernya. Pertama, kita jangan lupa apa yang kita pertama lakukan, yaitu yang biasa, yaitu import numpy. Oke, jadi sampean tidak usah mengimport yang tidak akan digunakan nih. Jadi di kode ini kita hanya akan menggunakan numpy. Jadi
matplotlib ataupun mat itu tidak perlu diimpor. Itu untuk mempercepat running time dari kodenya sampean. Oke. Yang pertama, kita definisikan dulu fungsi-fungsi dari soalnya. Oke, kita buka soalnya di sini. Oke. Jadi kita buat dulu fungsi U dan fungsi V-nya. Def U itu variabelnya ada X dan juga Y. Kemudian titik 2, ini penting titik 2 ya. Soalnya kalau di yang di Pdroid itu titik 2-nya tidak akan otomatis, tapi kalau di Spider itu akan otomatis ada titik 2-nya. Jadi jangan lupa titik 2-nya. Ya, berarti kita return X pangkat 2 ditambah X dikali Y dikurangi 10. Oke, itu adalah fungsi U. Kemudian kita membuat juga fungsi V. Fungsi V itu variabelnya ada X dan Y. Fungsi V itu kita return nilainya adalah sama dengan Y ditambah 3 dikali X dikali Y pangkat 2 dikurangi 57. Kemudian kita definisikan turunan-turunannya. Berarti def di sini kita dimulai dari do U per do X. Jadi saya tulis du dx itu variabelnya ada X dan Y juga. Kemudian return 2 dikali X ditambah Y. Kemudian def lagi. Yang ini adalah du dy. Variabelnya adalah X dan Y juga. Kemudian return lagi. Ini sama dengan X. Kemudian def lagi, ini adalah dv. Sekarang dv dx, variabelnya X dan Y lagi. Kemudian return return 3y kuadrat 3y kuadrat. Oke. Kemudian def lagi dv dy sekarang. Variabelnya adalah X dan Y. Kita return 1 ditambah 6 dikali X dikali Y. Oke. Sudah. Ini adalah fungsi-fungsi yang kita pakai. Banyak ya, banyak. Apalagi kalau ada 3 variabel, berarti ada 9 fungsi. Selain fungsi yang utamanya, berarti ada 12 fungsi nanti. Oke. Kemudian kita masukkan iterasi maksimum yang kita kasih nama IM, iterasi maksimal. Jadi IM itu adalah iterasi maksimal, ingat. Kita kasih 20 misalkan. Kemudian kita buat X. X itu adalah sebuah list yang isinya 0 saja sepanjang iterasi maksimum ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Biar tidak error. Nah, Y pun juga demikian. Y itu adalah sebuah list yang isinya 0 semua sepanjang iterasi maksimum ditambah 1. Oke. Setelah itu berarti kita langsung masuk ke for. X0-nya dulu. X0 ya. X0-nya itu sama dengan 1,5.
kemudian Y nolnya itu sama dengan 3,5. Baru sekarang kita masuk ke for I in range. Range-nya itu adalah IM. Ya, IM. Kenapa kok IM? Jadi iterasi maksimumnya ya 20. Itu berarti kita akan menghitung X. I plus 1 itu sama dengan, ini akan panjang ya. Jadi kita tulis ini persamaan 4. XI plus 1 sama dengan XI dikurangi U. U itu kita masukkan X I, Y I, kan seperti itu kan. Jadi untuk menghitung nilai UI itu kan kita memasukkan nilai XI ke Y dan YI ke U, ke fungsi U. Kita masukkan ke sini. Kan tadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini U0 berarti kita masukkan X0 dan Y0 pada U. Kan seperti itu, oke? Jadinya ditulis seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan mana dah? Kita kalikan dengan itu dv/dy. dv/dy variabelnya adalah x0, xi maksud saya, dan juga yi. Oke. Setelah itu panjang ini ya. Ini dikurangi V. Saya gini kan. V salah ya. VXI, YI, VXI, YI, kemudian dikali dengan DUDY. Sampai perhatikan nih, depakan kantor ini sampai sini. DUDY berarti kita masukkan XI, YI tutup kurung. Oke. Nah, yang ini semuanya ini kita kurung agar tidak error. Ini kurung tutupnya ya, kurung bukanya ada di UI, sebelum UI seperti di sini. Kurung bukanya. Nah, oke. Kurung bukanya ada di situ. Nah, ini baru kita per kurung buka. Kita tulis bagian bawahnya sekarang. Panjang ini DUDX. Ini variabelnya adalah XI, kemudian YI tutup kurung dikali dengan dv/dy variabelnya XI dan juga YI ditutup kurung dikurangi DUDY kurung buka variabelnya adalah XI dan juga YI. YI sampai mana? Tutup kurung dikali dengan dv/dx. dv/dx variabelnya adalah XI dan juga YI. Oke, sudah selesai. Tutup kurung, tutup lagi. Ini adalah untuk yang XI plus 1. Kita copy saja ini. Jadi untuk yang YI plus 1 itu hampir mirip kan sebenarnya.
Ini saya perluas jadi biar bisa lebih kelihatan. Oke, jadi saya copy, Ctrl C, kemudian enter, Ctrl V, enter. Oke, jadi kelihatan. Jadi di sini yang kita rubah adalah ini adalah Y. Kita tidak hafal saya lagi. Harus melihat kok ini Y plus 1 ini kita rubah jadi Y. Ini kita rubah jadi Y, kemudian ini jadi V. Ini adalah DU DX. Ini adalah DU DX. Ya kan? Dikurangi U. Ini U. Kemudian dikali dengan DV DX. Ini DV DX. Oke, sudah. Jadi ya kalau yang ke bawahnya, yang di bawahnya penyebutnya itu kan sama, penyebutnya sama, jadi tidak perlu diganti. Panjang sekali. Kemudian kita kasih di sini print, print berarti kita tampilkan i-nya, kemudian x i-nya, kemudian y i-nya. Oke, akan seperti apa? Kita coba run, execute in current console, run, langsung run saja. Jadi seperti ini. 1,5, 3,5 jadinya 1,9. Ini ada yang salah sepertinya. Harusnya ini adalah 2, harusnya. Kalau menurut yang ini, yang ini itu harusnya 2,0. Ini kok 013233. Oh, 01234 benar. Kok salah Oke, kita teliti dari sebenarnya ini hasil akhirnya benar. 2 dan 3 itu akarnya memang. Akarnya adalah 2 dan 3, tapi ini kok hasilnya beda dengan cara manualnya. Harusnya yang iterasi pertama, iterasi setelah nilai awal ini adalah 2,03603, ini harusnya adalah 2,84388. Berarti ada yang salah. Oke, kita runtut lagi dari awal. Di sini x kuadrat, kita lihat u-nya, x kuadrat tambah xy min 10 udah bener, y ditambah 3x y kuadrat min 53 sudah bener, du dx-nya 2x tambah y sudah bener, ini adalah x, ini 3. Ini yang salah. Ini harusnya adalah 3y kuadrat. Oke, coba kita run. Nah, ini sudah benar. Jadi ini sudah benar ya. Ini sudah benar apa belum? 2,03603, 2,03603. Oke, ini baru benar. Jadi tadi salah 3. Harusnya di sini 3, kemudian dia jadi 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah kodenya. Silakan sampean pause kemudian diketik. Oke, biar lebih sip, saya printnya ini saya rubah biar lebih cakep, Ini bukan laptop saya, jadi biar lebih cakep. Ini akan saya kasih seperti ini. I sama dengan I. Nah,
Kemudian di sini koma, sebentar. Di sini kasih thread, thread, koma. Jadi koma, kemudian kasih x, di sini x seperti ini. Kemudian paham maksudnya sampean? Oke, saya juga tidak paham ini saya ngapain. Koma, nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kita akan lihatnya. Apakah bagus atau tidak, kita akan tahu. Ini sama dengan ya, sama dengan seperti itu. Oke, xi, oke sama dengan xi. Kemudian sekarang adalah di sini thread, koma, kemudian thread itu maksudnya petik ya, y kurung buka tanda petik lagi, koma, i, koma, petik lagi, kemudian kurung tutup sama dengan petik lagi, koma. Coba kita run. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi, saat i sama dengan 0, kita mempunyai x 0-nya 1,5, y 0-nya 3,5. Saat i sama dengan 1, berarti x 1-nya kita dapatkan 2,0360288823. Y 1-nya kita dapatkan seperti ini. Oke. Jadi kan enak ya. Jadi kelihatan kan seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui ini x 0-nya sama dengan 1,5, x 1-nya sama dengan ini, x 2 sama ini, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah kodenya. Nanti saya akan taruh kode ini di PDF-nya. Jadi di sini nanti saya taruh. Tapi ada di laptop saya. Oke. Jadi demikian tutorial materi kita kali ini, yaitu tentang Newton-Raphson untuk sistem persamaan nonlinear 2 variabel. Oke. Sebagai latihan sampean buka bukunya Capra di situ. Nah, di situ di halaman 100 sebentar. Oke, sebagai latihan sampean coba buka bukunya Capra halaman 175 di soal nomor 6.22. Di situ sampean bisa dicoba menggunakan metode Newton-Raphson. Silakan sampean coba, itu sebagai latihan. Ini berarti kita tinggal mengubah fungsi-fungsi yang di sini saja. Kita tinggal mengubah UV, DUDX, DUDY, DVDX, dan DVDY. Dan juga nilai awalnya kita rubah sesuaikan dengan di latihan. Kemudian, di sini kita belum memasukkan error. Jadi di sini dia akan berhenti di iterasi maksimalnya, yaitu di iterasi ke-20. Ini 0123 sampai 19, kan ada 20 kan. Jadi dia akan berhenti 20. Jadi padahal di iterasi kelima dia itu sudah 2 dan 3. Itu jawaban yang benar. 2 dan 3. Iterasi selanjutnya kan terasa sia-sia kan, seperti itu. Dia harusnya di iterasi kelima itu sudah dia berhenti gitu. Nah, di situ agar dia berhenti kita harus memasukkan error di sini. Jadi dibatasi kalau errornya sudah terpenuhi, sudah kecil banget, sudah cukup kecil, berarti dia akan berhenti. Untuk errornya silahkan saya tidak akan karena videonya sudah terlalu panjang juga, saya tidak akan
memberikannya, silahkan sampean dicoba sendiri. Oke. Ya, demikian video saya kali ini. Nanti jangan lupa latihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.